Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Almer Hasan Ali, dosen tetap pada program studi S1 Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Komputer Universitas Iksan Gorontalo. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Video ini bertujuan sebagai portofolio pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu DKV Branding. DKV Branding merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4. Tujuan mata kuliah ini yaitu membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam merancang strategi serta identitas merek yang efektif, kreatif, dan komunikatif melalui penerapan prinsip-prinsip desain komunikasi visual berbasis riset sehingga mampu menghasilkan solusi branding yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, industri, dan perkembangan media digital. Adapun capaian lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu menghasilkan konsep desain yang orisinal dan inovatif sesuai kebutuhan klien. Yang kedua, memahami teori komunikasi visual dan penyampaian pesan yang efektif, serta mengetahui karakteristik dan kebutuhan target audiens yang beragam. Yang ketiga, memahami prinsip manajemen proyek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi. Yang keempat, memahami konsep dan strategi branding serta perannya dalam bisnis dan pemasaran. Yang kelima, memahami teknologi dan perangkat lunak terbaru yang digunakan dalam industri desain. Yang keenam, menguasai teknik pengelolaan waktu dan sumber daya secara efektif. Selanjutnya, turunan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar branding, identitas merek, brand positioning, brand personality, brand equity, dan peran branding dalam desain komunikasi visual. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis studi kasus branding berdasarkan target audiens, nilai merek, diferensiasi, konsistensi identitas, dan strategi komunikasi visual. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan strategi brand, kreatif brief, brand positioning, dan konsep identitas visual sesuai kebutuhan klien atau pasar. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang sistem identitas merek melalui logo, warna, tipografi, elemen grafis, key visual, dan media aplikasi secara orisinal serta komunikatif. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menyusun brand guideline, portofolio proses, mempresentasikan karya, menerima kritik, serta mengelola waktu dan sumber daya proyek branding secara efektif. Adapun referensi buku yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Designing Brand Identity, An Essential Guide for the Whole Branding Team oleh Wheeler. Selanjutnya ada The Grand Gap oleh Newmeyer. Selanjutnya ada Identity Design, The Definitive Guide to Visual Branding oleh Eyre. Selanjutnya Marketing Management oleh Kotler and Keller. Selanjutnya Graphic Design, The New Basics oleh Lupton dan Phillips.
Dalam proses pembelajaran mata kuliah DKV Branding dilaksanakan melalui pendekatan case study dan project based learning. Pendekatan case study untuk menguatkan kemampuan analisis kasus branding, yang selanjutnya masuk pada project based learning untuk menghasilkan proyek identitas merek, media aplikasi, brand guideline, dan portofolio proses yang orisinal, komunikatif, serta sesuai kebutuhan klien atau pasar. Selanjutnya untuk sistem penilaian dalam mata kuliah DKV Branding yaitu sikap 10%, kuis atau partisipatif 15%, ujian tengah semester 20%, tugas proyek 25%, dan ujian akhir semester 30% dengan total 100%. Demikian pernyataan diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini tidak terasa ya, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8 yaitu UTS. Namun sebelum itu saya meminta teman-teman untuk memperhatikan tugas UTS nanti yang akan berhubungan dengan materi yang akan saya bawakan. Jadi sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita mengirimkan doa kepada guru-guru sebelum saya agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi sumber pengetahuan untuk teman-teman di kemudian hari. Baik, doa saya pimpin dengan agama Islam. Doa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban fabil islam dina fabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Selesai. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini ya, materi untuk ujian tengah semester kita yaitu analisis branding. Sebelumnya saya ingin recall memori dulu bagi teman-teman. Ada yang masih ingat tidak apa itu branding? Ada? Oke. Akbar, bisa Akbar bantu saya? Coba. Oke, baik. Jadi menurut saya Pak, branding adalah proses menciptakan suatu persepsi, kemudian identitas dan nilai suatu produk, layanan serta atau perusahaan, begitu Pak. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Akbar atas bantuan jawabannya. Jadi branding itu bukan hanya sebuah logo atau nama, tetapi branding itu bisa menciptakan emosi, perasaan yang bisa kita tujukan kepada konsumen. Nah, selanjutnya bisa tidak satu orang lagi bantu saya mengingat kembali apa perbedaannya merek dan logo? Ada yang bisa bantu saya? Coba Faril, silahkan. Jadi logo itu hanyalah sebuah simbol visual yang mewakili suatu brand. Sedangkan brand atau merek lebih dari sekedar logo, Pak. Itu mencakup seluruh pengalaman, reputasi, dan nilai yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri. Bisa sekalian dengan contohnya? Contohnya itu seperti
logo Apple sebagai merek yang identik dengan inovasi, desain premium, dan kemudahan penggunaan. Oke, terima kasih Faril atas bantuan jawabannya. Jadi seperti yang sudah Faril bahasakan tadi, yang mana perbedaan logo dan merek itu adalah kalau logo itu, kalau misalkan di Apple itu dia kan cuman kayak model apel yang tergigit, sedangkan untuk brandingnya atau mereknya itu mencakup keseluruhan yang memuat emosi pengguna agar bisa merasakan apa yang branding itu ciptakan. Oke, jadi selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan utamanya untuk tugas ujian tengah semester kita, yaitu analisis branding. Jadi saya di sini nanti meminta teman-teman untuk melakukan suatu analisis terhadap suatu branding ataupun rebranding lokal, internal mungkin, atau interlokal ataupun internasional. Jadi adapun konten-konten yang disusun dalam analisis branding itu yaitu yang pertama adalah identitas merek, terus yang kedua adalah target audience, yang ketiga adalah positioning merek, yang keempat kompetitor, yang kelima konsistensi merek, yang keenam adalah kekuatan dan kelemahan, yang ketujuh rekomendasi, terus nanti yang kedelapan nanti ada contohnya nanti yang teman-teman bisa ikuti. Baik, jadi yang pertama adalah identitas merek. Jadi branding itu bukan hanya tentang logo atau nama, tetapi juga tentang pengalaman, emosi, dan hubungan yang dibangun dengan konsumen. Jadi kita harus kenali dulu apa itu identitas merek dari sebuah branding itu. Misalkan apa logonya, bagaimana bentuknya, warna yang dia gunakan, selanjutnya adalah tipografi yang dia gunakan. Dan adapun makna-makna dari semua itu yaitu mengandung nilai apa dan tujuan dari sebuah merek. Kita bisa mengambil contoh seperti logo Nike yang lambang centang itu shoes, seperti itu, dengan tagline-nya just do it, untuk menyampaikan semangat atletik. Selanjutnya target audience. Di sini adalah kelompok orang dengan karakteristik tertentu. Jadi demografis, psikografis, perilaku dan lain-lain yang memiliki kebutuhan, keinginan, atau masalah yang dapat diatasi oleh produk atau layanan dari sebuah branding itu sendiri. Jadi di sini siapa target utama merek, terus apa kebutuhan dan keinginan mereka. Misalnya kita ambil contoh kayak perusahaan Apple tadi yang Farid sudah jelaskan sebelumnya. Jadi misalkan merek Apple itu dia menjual kenyamanan, keamanan, dan untuk target audiensnya dia lebih ke ekonomi kelas atas. Selanjutnya ada positioning merek. Jadi bagaimana cara sebuah merek mampu menempatkan dirinya dalam benak konsumen relatif terhadap kompetitor. Misalkan keunikan merek dibanding kompetitor atau posisi merek yang ada di pasar. Jadi sebagai perbandingan. Contohnya mewah versus terjangkau, tradisional versus inovatif. Kalau kita ambil contoh nyatanya misalkan yang ada pada keseharian kita, kopi tradisional dan kopi yang ada di kafe-kafe. Misalkan kopi yang tradisional itu
dia masih memiliki ampas, terus cara membuatnya juga masih tergolong tradisional, dia masih masak manual. Terus kalau yang misalkan yang di Starbucks atau yang di kafe-kafe, dia sudah menggunakan alat, terus harganya juga sudah relatif tinggi, seperti itu. Oke, jadi setelah dari positioning merek yang kita pahami, selanjutnya masuk pada perbandingan kompetitor. Jadi siapa sih yang jadi perbandingan kompetitor utama dari branding yang akan nanti kita analisis? Nah, jadi proses menganalisis kekuatan, kelemahan, strategi, dan posisi pasar dari pesaing. Misalkan siapa kompetitor utama merek ini, seperti tadi. Terus apa yang dilakukan kompetitor itu lebih baik ataukah lebih buruk? Misalkan Coca-Cola versus Pepsi dalam hal citra dan kampanye iklan. Nah, dulu bukan dulu sih, maksudnya sekarang juga masih minuman-minuman yang berkarbonasi itu rata-rata gulanya tinggi. Nah, sekarang Coca-Cola mereka mencoba membuat suatu minuman yang lebih less sugar, seperti itu. Jadi menyatakan bahwa Coca-Cola itu lebih minim gula daripada minuman yang lain, seperti itu. Selanjutnya, konsistensi branding. Ini adalah salah satu kunci utama dalam membangun merek yang kuat dan mudah dikenali. Misalkan apakah logo itu, warna, pesannya itu konsisten tidak di semua platform. Yang ada platform, mau yang ada di website, media sosial, kemasan, iklan, dan lain-lain. Misalkan kita ambil contoh McD itu dia identik dengan huruf M. Itu semua brandingnya itu akan terpasang di kemasannya, di websitenya, pasti menggunakan huruf M kuning itu dan tidak pernah berubah, seperti itu. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan dalam suatu merek. Jadi ini membantu kita dalam memahami posisi merek atau bisnis saat ini, serta menemukan area yang perlu ditingkatkan. Misalkan apa yang membuat merek ini menonjol dan apa yang perlu ditingkatkan. Kita bisa ambil contoh, yaitu kekuatan merek lokal, mungkin harganya terjangkau atau lebih murah, tetapi kelemahannya adalah kurangnya exposure atau kurangnya kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Oke, dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Jadi nanti apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki suatu branding? Misalnya meningkatkan konsistensi, menyesuaikan pesan untuk audiens yang lebih spesifik, atau mengikuti tren terkini. Bisa kita ambil contoh, misalkan merek makanan bisa fokus pada kampanye ramah lingkungan untuk menarik perhatian konsumen yang sadar akan lingkungan. Oke, jadi setelah ini saya akan memberikan contoh analisis suatu branding dari sebuah produk. Ini dari kakak senior kalian yang sebelumnya. Nah, ini salah satu tugasnya mahasiswa yang sudah selesai mengikuti mata kuliah ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tidak mengulang lagi di mata kuliah ini. Jadi kemarin yang dia ambil itu adalah analisis dari sebuah produk makanan ringan yang bisa kita kenal juga dengan biskuit Kongguan. Jadi menurut datanya yang sudah dia cari dan sudah dianalisis, jadi Kongguan itu merupakan merek biskuit yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Terus identitas visual mereknya ini sangat kuat melalui penggunaan warna merah sebagai warna dominan, logonya klasik,
serta ilustrasi keluarga pada kemasan kaleng yang ikonik. Jadi sampai sekarang masih ada pertanyaan tentang di mana bapak ini yang ada pada ilustrasi Kongguan. Jadi nilai utama yang diangkat oleh Kongguan ini adalah kebersamaan, kesederhanaan, serta kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang telah terjaga dari generasi ke generasi. Untuk target audiensnya, jadi di sini ada terbagi berdasarkan 3. Yang pertama yaitu keluarga, dan yang kedua adalah kelas ekonomi menengah, dan yang ketiga adalah generasi muda atau Gen Z. Tapi Gen Z di sini sebagai audiens sekunder. Jadi yang pertama itu yang keluarga, karena identik dengan konsumsi bersama di rumah. Kemasan kaleng dan ilustrasi keluarga menunjukkan bahwa merek ini secara khusus menyasar keluarga sebagai konsumen utama. Terus yang kedua yaitu kelas ekonomi menengah. Kenapa kelas ekonomi menengah? Karena harga produk yang terjangkau menjadikan Kongguan sesuai untuk masyarakat kelas menengah yang mencari camilan berkualitas dengan harga ekonomis. Terus yang ketiga yaitu generasi muda sebagai audiens sekunder. Meskipun bukan target utama, generasi muda tetap menjadi audiens potensial melalui pendekatan nostalgia serta daya tarik visual kemasan yang ikonik. Selanjutnya positioning merek dari biskuit Kongguan. Jadi Kongguan memposisikan dirinya sebagai merek biskuit keluarga legendaris yang selalu hadir di rumah. Positioning ini dibangun melalui pendekatan emosional yang menekankan nilai kebersamaan, tradisi, dan kepercayaan lintas generasi yang tercermin dari ilustrasi keluarga pada kemasan. Warna merah yang hangat serta tagline biskuit keluarga sejak tahun 1947. Melalui strategi tersebut, Kongguan tidak berfokus pada tren, melainkan menempatkan diri sebagai produk yang familiar dan bisa dipercaya dalam kehidupan sehari-hari keluarga Indonesia. Hal ini menciptakan ikatan emosional sebagai simbol nostalgia serta kenyamanan atau comfort food. Selanjutnya adapun kompetitor dari Kongguan itu sendiri yaitu biskuit Roma. Jadi dari segi target pasar, Kongguan cenderung menyasar keluarga, terutama segmen yang menghargai nilai tradisional dan kebersamaan. Sedangkan biskuit Roma menjadi kompetitor karena memiliki segmentasi pasar yang serupa, akan tetapi menampilkan citra merek yang lebih modern dengan variasi produk yang lebih beragam sehingga mampu menarik konsumen dari kalangan usia muda. Akan tetapi Roma aktif dalam strategi pemasaran dan pembaruan desain kemasan yang membuatnya kompetitif dalam merebut perhatian pasar. Ini adalah konten selanjutnya yaitu konsistensi brand, di mana Kongguan menunjukkan konsistensi merek yang sangat kuat, terlihat dari logo yang relatif tidak berubah dari waktu ke waktu, serta ilustrasi keluarga yang tetap dipertahankan, warna merah yang konsisten, serta penggunaan kemasan kaleng yang khas. Konsistensi ini membantu membangun pengenalan merek yang tinggi di masyarakat. Selanjutnya kekuatan dan kelemahan dari brand biskuit Kongguan. Jadi menurut Gina, setelah dianalisis dari kekuatan dan kelemahan, dia mendapati bahwa tingkat kesadaran merek itu sangat tinggi. Terus identitas visual ikonik dan mudah dikenali. Selanjutnya memiliki nilai emosional yang sangat kuat, distribusi produk luas, dan kepercayaan konsumen lintas generasi. Sedangkan kelemahannya kurang relevan secara visual bagi generasi muda, desain kemasan yang kurang modern, aktivitas pemasaran digital masih sangat terbatas,
dan variasi produk kurang berkembang dibanding kompetitor lain. Dan yang terakhir, jadi setelah dia menganalisis suatu branding, dia memberikan rekomendasi seperti beberapa strategi berikut. Yang pertama itu melakukan penyegaran visual kemasan tanpa menghilangkan identitas utama merek. Terus yang kedua, mengoptimalkan media sosial dengan pendekatan storytelling keluarga yang lebih modern. Terus yang ketiga, berkolaborasi dengan ilustrator atau brand lokal untuk edisi khusus. Selanjutnya, menghadirkan kemasan edisi terbatas. Dan yang terakhir, mengembangkan komunikasi merek yang lebih relevan dengan generasi muda. Oke, jadi itulah materi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk UTS-nya boleh nanti teman-teman mengakses LMS Unisan untuk mengupload proses hasil analisisnya suatu brandingnya teman-teman. Jadi ini saya tidak bagi kelompok ya, jadi tugasnya tugas pribadi. Jadi saya harap teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya. Untuk asistensinya bisa melalui asistensi langsung nanti di kampus dan hasilnya diupload ke LMS Unisan. Oke, terima kasih. Demikian perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan tepat waktu untuk tugas UTS-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugasnya. Amin. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.